Terima kasih Pak Mediator, Mana? Bapak Ujang. Baru Siap. saja, Alhamdulillah Allah memberikan listrik lagi kepada kita. Jadi semula saya pesimis, tapi Sama-sama, Mas. sekarang optimis Di bisa. lampu, Pak Kadis. Ya. Saya sedikit memberikan beberapa hal secara umum kaitan dengan tugas-tugas Dukcapil di forum yang sangat berbahagia ini. Yang saya hormati dari KPU Kabupaten selaku mediator moderator, Ibu dari KPU Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum. Selanjutnya dari KIPP, saya bahkan hormati. Secara singkat saja, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Saya tidak menyiapkan slide seperti Ibu yang dari KPU Provinsi. Hanya saya sampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, Undang-Undang Kependudukan. Ini di pasal 5 huruf E bahwa pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional. Jadi tidak daerah. Nah, data kependudukan yang berskala nasional itu diterbitkan secara semester. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu dari KPU Provinsi Jawa Barat. Yaitu tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Di luar itu, kita tidak boleh mempublikasikan data karena masih dalam proses untuk pembersihan data. Nanti ada cerita yang lain, apa sih yang dibersihkan seperti itu. Jadi pastinya kami menerima data itu DKB itu per semester dan bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya yang kedua, bahwa data kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, ya, tentunya Kementerian Dalam Negeri. Berikutnya juga saya sampaikan bahwa pasal 79 di Undang-Undang Kependudukan tahun 2013 nomor 24 ini menyebutkan bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Selanjutnya bagaimana sih supaya bisa mengetahui semua instansi swasta, instansi lembaga pemerintah itu diatur dalam Peraturan Mendagri tentang pemanfaatan data dan hak akses yang sekarang KPU pusat dengan Dirjen Dukcapil kan sudah melakukan hal itu, sehingga muncullah aplikasi Sidali. Jadi kami nggak bisa Dukcapil Kabupaten ini memberikan data gelondongan gitu, namanya, nicknya, tanggal dan sebagainya. Karena kami diatur dalam pasal 79 ini tidak boleh, karena data perserangan dan data kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Jadi kalau beberapa pihak menginginkan itu data gelondongan, kami nggak bisa. Kalaupun bisa, ada hak akses. Diatur itu dalam ayat 2 yang menyebutkan bahwa Menteri memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas instansi pelaksana serta pengguna. Selanjutnya, saya juga sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh KPU Provinsi. Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3, ini Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Ini disinkronkan oleh pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Ini yang sering kita sebut P4P. Harapan kami, ini KPU mengoptimalkan DP4 dan hak akses yang sudah diberikan oleh Dukcapil Pusat serta mendata ulang penduduk-penduduk yang elemen seperti NIK dan nomor KK kosong. Yaitu memanfaatkan hak akses itu atau tidak lengkap. Halo, Pak Kalau Kadis. kami nggak boleh, kami diatur dalam undang-undang tidak boleh membuka data itu. Saya ulang ini, bahwa harapan kami KPU ini mengoptimalkan DP4 dan hak akses yang sudah diberikan oleh Dukcapil Pusat serta mendata ulang penduduk-penduduk yang elemen datanya seperti ini dan nomor KK kosong, tentunya dengan hak akses tadi atau tidak lengkap, karena ini adalah kunci administrasi kependudukan. Selanjutnya,
dapat pula beberapa hal kami jelaskan bahwa tadi ada pertanyaan, ada ditemukan NIK dimiliki oleh 2 orang. NIK dimiliki oleh 2 orang. Apakah mungkin terjadi? Teorinya mungkin saja terjadi. Makanya data yang dipublikasikan itu adalah data yang telah dilakukan konsolidasi dan dibersihkan. Jadi tidak boleh data berjalan, karena setiap sore petugas kami pun melakukan pembersihan data-data yang tidak sesuai. Loh, kenapa Pak dibersihkan? Pasti seperti menghadapi NIK yang dimiliki oleh 2 orang. Apakah ada? Ya kami ada ya, tapi itu kami bersihkan sore harinya itu. Ini karena mungkin proses pelaksanaan perekaman yang tidak sempurna. Selanjutnya, pada saat coklit, nah ini pengalaman dari Tasik, sepertinya begitu. Pada saat coklit ya, tadi tidak terlalu jelas saya mendengar, petugas itu dibekali format untuk pernyataan apabila ada anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Ini juga problem, karena Dukcapil itu bekerja, basisnya adalah pelaporan. Kalau ada penduduk yang wafat, meninggal dunia, atau pindah, tidak melakukan upaya pelaporan, ini data itu ada. Karena kita berbasiskan laporan. Jadi, kalau nanti dilakukan coklit, kalau tidak saya salah dengar, ini sangat bagus. Tadi ada pengalaman dari Tasik untuk menyiapkan format pernyataan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Bisa kita tindak lanjuti. Yang kedua, tadi juga ada setelah diskusi dengan Pak Taufik, Pak Direktur Pihak, kalau tidak salah, ini ada problem terhadap pemilih yang belum berusia 17 tahun, tapi sudah menikah atau pernah menikah. Ini dalam Perpres 96 tahun 2018 tentang pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil, ada format namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini sudah diatur sana. Nah ini ada nih. Nanti saya tidak masuk dalam saya. Ini ada saksi-saksinya. Pernyataan tanggung jawab mutlak. Secara administratif ini yang bersangkutan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi ada 2 tadi untuk akurasikan data ketika melakukan coklit atau pada kesempatan-kesempatan yang seperti itu, maka 2 data ini bisa didukung dengan format pertama kematian anggota keluarganya dan format kedua ini diatur dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas perkawinan. Selanjutnya, untuk ada penduduk yang memiliki KTP 2, KTP 3, mungkin tidak Pak? Mungkin, secara fisik. Secara fisik mungkin. Karena apa? Penduduk itu berarti tidak taat Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Contoh, saya bermula berdiam di Kecamatan A. Saya pindah ke Kecamatan B. Secara prosedur, KTP yang di Kecamatan A yang dimiliki sebelumnya oleh saya serahkan kepada petugas Dukcapil. Jadi, ketika saya pindah ke Kecamatan B, saya memperoleh 1 KTP secara fisik di Kecamatan B. Terakhir. Kalau membacanya tidak dengan sistem, tidak dengan card reader ini harus ada pemanfaatan data, hak akses, maka bisa jadi orang itu akan memberikan sebuah penilaian bahwa ada orang memiliki KTP secara fisik lebih dari 1. Tapi kalau dibaca di card reader, tentunya basisnya hanya 1. Dan NIK ini, nomor induk kependudukan, sekali lagi berbasiskan biometrik. Tidak mungkin lebih daripada 2. Matanya, iris matanya, jarinya, mukanya,
tanda tangannya sudah terekam dan menjadi sebuah nomor induk kependudukan.